Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Pratiwi. Saya dari Universitas Labuhan Batu, Prodi Biologi semester 6. Baiklah, saya akan membahas tentang materi genetik. Materi genetik apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama ada kromosom, kemudian nanti ada gen, ada alel, kemudian ada DNA dan RA. Itu semuanya adalah materi genetik yang ada di dalam tubuh kita. Baiklah, saya akan memulai dengan kromosom. Apa sih yang dimaksud dengan kromosom? Mungkin kalian pernah sering dengar apa itu kromosom. Nah, jadi yang dimaksud dengan kromosom itu adalah benda-benda halus berbentuk seperti benang yang tipis yang ada di dalam setiap sel tubuh kita yang mempunyai inti sel. Ingat, ada beberapa sel di dalam tubuh kita yang tidak memiliki inti sel. Jadi, kalau kita berbicara tentang kromosom adanya di dalam inti sel yang berbentuk seperti benang-benang tipis. Coba kita lihat dari bagian-bagian terlebih dahulu. Apa saja sih yang ada di bagian-bagian kromosom ini? Nah, yang pertama itu ini yang panjang dua ini disebut dengan lengan kromosom. Lengan kromosom. Nah, kemudian di antara dua lengan kromosom ini ada lekukan yang disebut dengan sentromer. Nah, di dalam lengan kromosom ini terdapat bentuknya seperti spiral yang namanya kromonema. Di dalamnya ini terdapat seperti spiral yang namanya kromonema. Sekarang kalau kromonema ini saya perjelas lagi, dia akan bentuknya seperti ini, memanjang seperti kita. Jadi, pada beberapa bagian kromonema ini menebal, seperti untaran-untaran mutiara atau manik-manik. Bagian dari kromonema yang menebal ini yang disebut dengan kromomer. Di dalam kromomer ini nanti disebut dengan di dalam lokus ini nanti dia akan berbentuk seperti ruangan-ruangan yang kecil yang akan di dalamnya terdapat materi-materi yang genetik yang lainnya yang disebut dengan gen. Nah, kemudian untuk lengan kromosom ini sendiri itu adalah bagian yang sangat kemudian untuk lengan kromosom sendiri itu adalah bagian yang sangat mudah untuk menyerap warna karena memang di sini terdapat benang-benang kromonema yang memang menyerap warna. Jadi kalau misalnya kita membuat suatu preparat tentang kromosom, maka bagian gelap ini tadi, bagian gelap maka itu adalah bagian lengan. Sementara sentromer karena tidak mengandung materi genetik, maka dia berwarna lebih pucat atau lebih terang. Nah, kemudian ini adalah bagian-bagian dari kromosom. Selanjutnya, kita temukan lekukan yang namanya satelit. Tapi tidak semua pada kromosom satelit ini dipenciri. Tidak semua pada kromosom. Kemudian bagian ini menyempit yang disebut dengan telomer. Jadi telomer itu adalah bagian dari kromosom yang memang tugasnya yang pertama dia yang mencegah supaya DNA ada di dalam kromosom itu tidak terurai kemana-mana. Yang kedua, menjaga supaya kromosom yang satu dengan kromosom yang lainnya tidak saling berikatan ataupun menempel. Jadi, inilah fungsi telomer. Garis besar bagian dari kromosom tersebut. Nah, kemudian
kalau ditanya lagi sebenarnya kromosom itu komponennya apa? Nah, kita coba lihat sekarang komponen dari kromosom. Komponen kromosom. Komponen kromosom. Jadi sebenarnya kromosom itu tersusun dari dua komponen. Yang pertama itu ada DNA, terus kemudian yang kedua ada protein histon. Jadi DNA dan protein histon inilah yang kemudian terangkat di dalam kromonema yang sangat panjang. Komponen utama dari kromosom. Lalu sebenarnya fungsi kromosom ini sendiri itu apa? Kromosom itu fungsinya adalah sebagai pembawa informasi genetik. Mengapa demikian? Karena nantinya di dalam kromosom itu terdapat penentu sifat. Terdapat penentu sifat yang namanya gen. Gen itu ada yang berjejer di dalam kromosom, jadi wadahnya kromosom itu sendiri. Nah, kemudian kromosom sendiri di dalam tubuh manusia itu bentuknya bermacam-macam. Nanti kita akan lihat bentuk-bentuk dari kromosom. Bentuk-bentuk kromosom itu kita bisa kelompokkan menjadi yang pertama itu bentuk kromosom. Yang pertama itu berdasarkan letak sentromer. Yang pertama itu berdasarkan letak sentromer yang pertama itu berdasarkan letak sentromer. Yang pertama tipe metasentrik. Tipe metasentrik ini maksudnya letak sentromer itu persis di tengah-tengah. Jadi kalau digambarkan sentromer persis di tengah-tengah ini itu nampak seperti berbentuk huruf V. Jadi yang kirinya bersama dengan yang kanan bersamaan. Yang kedua itu tipe submetasentrik. Submetasentrik. Nah, kalau tipe submetasentrik ini, maka letak sentromernya sendiri tidak sama, agak lebih pendek, nampakkan seperti huruf L. Yang ketiga, akrosentrik. Yang disebut dengan tipe akrosentrik ini, nantinya sentromernya lebih ke kiri lagi. Jadi menampakkan seperti huruf J. Sentromernya agak lebih ke kiri seperti huruf J. Nah, kalau yang terakhir, kalau telosentrik ini nanti sentromernya letaknya di pinggir. Lengan kromosom hanya satu sehingga menampakkan seperti huruf I. Baiklah, kemudian kita lihat dari jumlah sentromernya. Jumlah sentromer. Yang pertama itu ada asentrik. Yang kedua monosentrik. Yang ketiga disentrik. Yang keempat polisentrik. Jadi tipe asentrik ini berarti di sini kromosom itu tidak
sama sekali mempunyai sentromer. Kemudian tipe monosentrik ini, kalau mono berarti satu, jadi hanya memiliki satu sentrimer. Kemudian disentrik. Disentrik ini hanya memiliki dua sentromer. Dan yang terakhir itu adalah polisentrik. Kalau polisentrik itu berarti memiliki banyak sentromernya. Berdasarkan bentuknya ada berbagai macam. Nantinya ada yang seperti berbentuk bulat, ada yang berbentuknya koma, ada yang berbentuknya seperti bata, kemudian ada yang bentuknya seperti huruf L dan V. Jadi ini adalah bentuk kromosom. Ada yang berdasarkan letak dan ada yang berdasarkan bentuknya juga. Kalau sekarang berdasarkan fungsinya. Nah, kalau sekarang berdasarkan fungsinya, maka kromosom itu dibagi menjadi dua, yaitu kromosom tubuh atau sering kita kenal dengan autosom, dan kromosom kelamin yang sering kita dengar adalah gomosom. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya. Kiranya ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.